Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dodirva. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah lama kita nggak ketemu. Mohon maaf sekali, saya baru bisa nongol ya, karena memang kesibukan kerja dan nggak seperti dulu lagi. Pulang sampai rumah jam 4, setengah 5 baru sampai rumah, bos. Jadi waktunya sangat angel tenan. Kemudian ya kita harus cari-cari waktu Sabtu atau Minggu atau mungkin setelah pulang itu langsung on kamera gitu. Untuk masalah kenari, tenang aja, untuk musim tahun depan insya Allah saya hadir lagi. D Kenari akan hadir lagi bersama saya. Jadi kalau ada D Kenari yang tidak ada saya, berarti itu bukan saya. Oke, seperti apa aktivitas saya hari ini? Yuk kita ikuti saja kegiatan saya hari ini. Oke, let's go. Oke bos, jadi hari ini saya menggunakan aking atau karak ini yang sudah saya panasi dengan air panas. Tujuannya supaya lembek. Jadi ini adalah pakanan alternatif yang saya pakai dalam aktivitas sore hari ini. Kita akan lihat aktivitas saya memberikan makan ayam yang saya miliki dan saya rawat setiap hari. Nah, aking ini akan kita campur dengan katul ya. Jadi kita bagi dua dulu, karena memang nanti kalau sudah kita campur dengan katul maka tidak cukup. Nah, kalau pakan di tempat saya ayam itu kan biasanya pakai BR ya. Ada yang bertanya kemarin, Mas pakannya pakai apa, BR apa ada campuran lagi? Kalau saya kombinasi ya. Ini kalau misalkan skala rumahan, kalau kita merawat ayam, kita bisa memanfaatkan sisa-sisa nasi yang ada di rumah kita campur dengan katul. Itu yang pertama dari sumber karbohidratnya. Untuk sumber proteinnya kita nanti campur dengan yang namanya BR. BR itu ada proteinnya, ada persenannya. Jadi nanti kita bisa mengambil proteinnya, protein hewani bisa menggunakan BR. Nah ini kita menggunakan katul sebagai pencampurnya. Ya, nanti kalau kurang lembek kita campur air aja gitu ya. Ini saya campur lagi teman-teman. Kalau mungkin lebih ngirit lagi difermentasi ya boleh ya. Saya nanti belum saya video aja untuk fermentasi. Kapan-kapan kita buat pakan fermentasi seperti apa, karena tidak dipungkiri bahwa dalam usaha pembesaran ayam atau hobi pembesaran ayam tentunya tidak lepas dari kos pengeluaran pakan. Jadi kalau pakan kita itu lebih besar daripada nanti hasil akhir penjualannya, maka bisa dikatakan rugi ya. Tapi kalau hasil penjualan lebih besar dari pengeluaran pakan dan modal, maka bisa dikatakan untung ya. Oke, saya tak nyampur ini dulu. Oke bolo, ini kita campur dengan air supaya tidak terlalu seret ya untuk ayam ya. Supaya tujuannya supaya bisa agak lembek dan mudah dicerna oleh ayam itu sendiri. Nah ini untuk campurannya adalah hanya aking sama katul saja. Nah lain waktu kita coba untuk pakan yang lain seperti apa. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita share. Dan ini mohon maaf, ini adalah aktivitas saya, slow living saya di rumah. Jadi kita belum sempat kemana-mana. Tenang aja yang menunggu-nunggu, lain waktu kita buatkan video yang seperti dulu lagi ya. Tenang aja, sabar. Ih panas sih. Aduh. Oke bolo, sudah selesai waktunya kita memberi makan. Dan ini waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4 ya, sampai jam 4-an ya. Kebetulan kandang saya ada di depan rumah. Nah, oke. Tutup pintunya, Kak. Bentar, Pak. Tutup dulu ya pintunya. Oke, bolo. Kita kasih makan. Yuk yang rombongan ke sini. Ini yang di luar ini adalah ayam yang dimungkinkan jantan-jantan ya. Ini jenis ayam Elba, ada petelur Elba. Jadi
Ini yang jantan-jantan saya keluarkan, saya umbar. Untuk yang betina saya masukkan ke dalam kandang. Tetapi di sini masih banyak yang betina juga yang di luar. Supaya apa? Bisa mencari makan sendiri di luar. Jadi kalau misalnya kehabisan pakan, itu bisa kita lepas dan dia bisa mencari makan, bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Contoh dengan memakan ini daun apa namanya, batang pisang ini ya, itu salah satu contoh. Itu kita potong, bisa kita jadikan makanan, sumber makanan ya, protein nabati. Nah ini oke, ini bolo kegiatanku sore yang ini tiap hari pagi dan sore saya memberi makan ayam-ayam saya. Ini yang betina-betina, nanti masih ada lagi yang di dalam. Pokoknya teman-teman simak aja sampai selesai. Nah ini umurnya, ayam-ayam ini umurnya sekitar 3 bulan ya, 3 bulan jalan ya, hampir menuju pulet. Apa itu pulet? Pulet adalah calon induan yang biasa orang pakai untuk diambil telurnya. Induan yang bisa produksi telur biasanya umur 4,5 bulan sampai umur 5 bulan. Nah, ini kayak arep anu iki. Arep nyakat kerupuk ini. Oke. Kita sekarang masuk ya. Mas kameramen. Nanti kameramen kita sepil kameramennya ya. Saya punya kameramen baru ini. Suara ini bayarnya. Nah, ini yang betina-betina yang di dalam kandang. Nah ini dia. Bos, aku diserang bos. Oh, jadi mereka udah menunggu untuk saya kasih makan. Inilah ayam kampung petelur saya, kampung petelur Elba, yang saya rawat sejak penetasan karena saya menetaskan sendiri. Jadi sebagian ada yang saya jual dalam bentuk DOC. Ada yang saya rawat, saya jual dalam bentuk segmen umur yang masih muda. Ada yang saya jual dalam bentuk segmen dewasa. Nah, untuk yang dewasa ini yang jumlahnya sangat terbatas karena memang penjualan kenceng ya. Jadi permintaan kenceng banget. Jadi belum bisa menuruti kemauan konsumen. Nah ini, kayak ini nih betina nih contoh nih. Nih. Oh, ada yang jenis putih, warna putih seperti ini. Elba ya, Elba, ayam petelur Elba. Nah, mungkin sebelah sini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk alas kandang dari ayam yang ada di sini itu menggunakan sekam. Sekam yang saya campur dengan kotoran kambing supaya untuk menghilangkan baunya ya. Tapi lama-kelamaan kalau kita nggak segera ganti juga nanti amonianya juga sangat tinggi ya teman-teman. Oh ya, ini setiap pagi dan sore hari. Nah biasanya saya ditemani oleh istri saya. Dan kebetulan tadi istri saya masih di rumah. Saya keburu mulai onnya, jadi mohon maaf saya baru sendirian ini. Ditemani oleh kameramen handal saya. Nah, sistem pemberian pakan pada ayam ini bisa tergantung pola masing-masing ya. Ada yang menerapkan pola 2 kali makan sehari, ada yang memberikan pola makan sehari sekali. Semua itu bergantung pada kebiasaan kita, kembali lagi pada kebiasaan kita. Misalnya kita memberikan pola makan siang hari, tapi dia sudah mencukupi mengcover sore maupun besok sampai pagi hari, maka tidak ada masalah ya. Semua tergantung pada pola atau kebiasaan dari ayam kita dalam makan setiap hari. Nah nanti untuk yang terakhir teman-teman, setelah saya kasih yang semacam makan yang ini alternatif,
Nanti untuk selanjutnya adalah kita kasih makan yang BR nanti ya. Tapi tetap sama, ini harus saya masukkan ke sini ya. Kalau istilahnya, kalau ini pakan ini adalah sumber karbohidrat, nanti untuk BR-nya adalah sumber protein. Apa, Dek? Iya, bentar. Ya. Oke ya. Sementara itu saja kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Sabar untuk teman-teman. Untuk request silahkan tulis di kolom komentar seperti apa sih komentar tentang saya, atau mungkin tentang konten-konten saya. Harapan teman-teman seperti apa, silahkan ditulis di kolom komentar. Sementara itu saja aktivitas saya hari ini, share aktivitas hari ini. Saya tak ngelanjutin lagi karena masih banyak pekerjaan. Nah, waktu kita sambung lagi. Sementara itu dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.